Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa talk show dan bisnis facing UMKM di Mesyuraya Festival 2025. Yang terhormat Bapak Dava Amaru selaku analis pengembangan UMKM Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Ihsan Wahyudi, Financing Business Deputy sekaligus narasumber kita pada hari ini, Bapak Willy Eka Prasetya SP, Manajernya Suzuya Mall Banda Aceh sekaligus narasumber kita pada hari ini, pimpinan perbankan, asosiasi dan tentunya pelaku UMKM, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengucapkan selamat datang pada acara talk show dan bisnis matching UMKM dengan tema membangun berbagai expo, beragam talk show, peningkatan kapasitas UMKM. Untuk itu, talk show dan bisnis UMKM yang kita hadiri menjadi bagian yang sangat penting. Sebelumnya, Mesra Festival telah diadakan selama 3 tahun hingga tahun ini. Berbagai mulai dari Warga Forum, talk show ekonomi syariah, dan banyak sekali UMKM. Seperti hadirin sekalian yang lihat di meja di depan ini merupakan produk-produk unggulan UMKM Aceh. Tepuk tangan semua untuk hadirin yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari analis pengembangan UMKM Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kepada Bapak Dava Amaru, kami silakan. Di mana pertumbuhan ekonomi yang sehat harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk salah satunya UMKM. Atas dasar itulah Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan mempermudah akses keuangan, mengembangkan ekosistem ekonomi yang inklusif, dan mendukung daya saing UMKM di pasar global. Jika kita melihat data dari Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, hingga saat ini jumlah UMKM di Aceh kurang lebih sebesar 400 lebih pelaku UMKM. Kemudian jika kita bandingkan secara nasional, UMKM sendiri memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian di Indonesia, di mana pada tahun 2024 menunjukkan bahwa UMKM memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,1%. Kemudian di tahun yang sama, UMKM melihat tenaga kerja sebesar 97,1% dan memiliki potensi ekspor sebenarnya angkanya cukup signifikan jauh. Untuk itu, mengingat potensi besar akan UMKM di perekonomian Indonesia, Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tidak hanya tinggi dari sisi nominal kuantitas, tapi juga berkualitas. Hal ini kami lakukan melalui sinergi dan kolaborasi lintas stakeholder, baik pemerintah daerah, perbankan, dan sektor retail, sehingga menciptakan kesempatan rata bagi pelaku usaha kecil serta menjalankan peran sebagai fasilitator, akselerator, dan juga katalisator pertumbuhan UMKM. Bapak Ibu yang berbahagia, Bank Indonesia memiliki kerangka pengembangan UMKM yang fokus pada 4 pilar. Yang pertama yaitu digitalisasi, yang kedua korporatisasi, yang ketiga peningkatan kapasitas, dan yang terakhir adalah peningkatan akses pembiayaan. Dengan pengembangan UMKM diharapkan mampu mendukung stabilitas sistem keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang telah diatur dalam mandat umum P2SK Bank Indonesia. Kegiatan talkshow dan business matching pada hari ini merupakan salah satu upaya nyata Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM lewat penyampaian edukasi dengan tema membangun kemitraan UMKM dengan cerita dan budaya syariah ekonomi Aceh yang inklusif. Sehingga produk Bapak dan Ibu sekalian dapat masuk ke usaha retail. Kemudian kita juga kedatangan Bapak Ihsan Wahyudi yang merupakan perwakilan dari perbankan selaku Financing Business Deputy BSI Regional Aceh.
di mana Bapak dan Ibu akan diberikan pemahaman mengenai pembiayaan syariah di BSI. Dan bagi kami terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan talkshow dan diskusi matching kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu telah berpartisipasi dalam expo dan belajar kami. Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan memberikan insight tidak hanya seputar singkat, tapi juga kami berharap partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar-besar bagi Bapak Ibu dan khususnya bagi ekonomi Aceh secara luas. Saya rasa sekian, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyelenggaraan acara pada kesempatan kali ini. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita akan mengambil video. Jika saya mengatakan UMKM naik kelas, hadirin jawab ekonomi Aceh tancap gas. Oke, sudah mengerti? Jika saya bilang UMKM naik kelas, hadirin menjawab ekonomi Aceh tancap gas dan berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. UMKM naik kelas. UMKM. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oleh Bapak Dava Amarul, Bank Indonesia terus berupaya yaitu Bapak Billy Eka Prasetya dari Manajerial Sujiamo Banda Aceh. Beliau lahir di Medan. Bapak Billy menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020. Untuk Pulau Sumatera, di mana Sujiya berasal dari bahasa Jepang yang artinya kayu gemerinci. Pertama kali dibuka pada tahun 1983 dengan kios atau kedai kecil seperti butik yang berada di Medan. Sujiya sendiri sampai saat ini memiliki 9 unit bisnis. Ya, jadi bisnisnya nggak hanya menjual produk, ya ada juga di bidang restoran, di bidang furniture, ada juga di departemen store, hotel, dan lain sebagainya. Sampai saat ini Sujiya sudah memiliki 26 outlet yang terletak di 11 kota, terutama di wilayah Aceh, di Pulau Aceh, Pulau Sumatera, yang dari Aceh Langsa sampai dengan Lampung itu semua hampir di daerah ada Sujiyanya. Kemudian khususnya di Medan, ya beberapa di Medan, dan ada juga di Padang, ada di Rantau Prapat dan sampai Bagan Batu. Untuk outlet fashion saat ini kita ada juga di area Karawang dan Cilengsi. Ya untuk para hadirin, dengan kurang lebih karyawan berjumlah 3.000 karyawan. Ya Sujiya saat ini memiliki lebih dari 500.000 ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin beberapa yang ada di hadapan saya sudah ada yang menjadi membernya Sujiya. Ya, pasti kalau belanja ke Sujiya ada member. Nah, kita punya namanya member pelanggan yang terdaftar. Kurang lebih ada 500.000 pelanggan yang sudah terdaftar di akun Sujiya. Dan kurang lebih ada juga 100.000 lebih jenis produk yang kita jual. Nah, jadi banyak sekali ya. Ada kurang lebih 100.000 baik produk lokal, nasional. Bahkan saat ini kita juga lagi ada program untuk memberikan space, memberikan perhatian untuk beberapa produk impor. Nah, jadi mungkin kalau ada yang kita sering traveling ke luar negeri, nah ini kita nggak perlu lagi kangen coklat Malaysia, coklat Beryls. Nah, nggak perlu pergi ke Malaysia, kita bisa pergi ke Sujiya. Dan tentunya harapannya juga untuk acara besar siang ini kita berharapnya seperti itu juga untuk produk UMKM. Mana tahu seperti saya anak rantau yang di Aceh suatu saat balik atau keluar dari pulau daerah Aceh, saya bikin kue atau enggak keripik, emping. Nah, jadi bisa beli di Sujiya. Dan begitu juga mungkin putra putri Aceh yang berada di luar kangen dengan makanan oleh-oleh khas Aceh, bisa belinya di Sujiya. Jadi itu adalah sedikit profile tentang Sujiya, image yang sedang kita bangun saat ini. Sujiya Banda Mall
Jalan Tengku Umar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 dan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 18 bulan Januari 2024, di mana terdiri dari supermarket dan departemen store. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering atau tidak awam lagi dengan Sujuya ya. Jadi Sujuya sendiri selain supermarket dan store, kita juga ada tenan. Tenan itu seperti kios kecil yang menyewa dengan Sujuya. Ya, mungkin banyak dari permainan, makanan, atau mungkin jualan barang-barang elektronik. Nah, itu juga ada dan termasuk dari tim Sujuya Superstore. Lalu bagaimana sih? Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang disampaikan. Mungkin yang tadi udah bertanya-tanya, ya, bagaimana caranya kurang lebih 100.000 barang tadi masuk ke Sujuya, ya, dan tentunya kita distribusikan, kita salurkan ke 11 outlet yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi nggak cuma hanya di Sujuya Mall Banda Aceh. Nah, jadi barang Bapak Ibu nanti bisa masuk ke berbagai outlet kita yang ada di daerah. Nah, ini ada beberapa tahapannya yang mungkin secara sederhana sudah saya paparkan ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki barang yang dijual, dalam artian barang itu harus ditunjukkan kepada kita yang dari tim Sujuya. Kita ada tim yang salah satunya yang Pak Bebek selaku tim bayar kita, bayar toko. Nah, nanti beliau akan mungkin memberi saran masukan apa ke seluruh outlet Sujuya. Ya, yang pertama menunjukkan produk ya atau kirim tester. Nah, tester ini nanti satu saja, nggak perlu banyak Bapak Ibu, satu saja itu biar kita bisa lihat secara langsung fisiknya, kita cobain, tapi bukan saya juga. Dia cobain, ada tim kita sendiri, ya. Kemudian produk itu udah pastinya mungkin kalau yang dijual di luar sana, di luar sama di Sujuya itu sebenarnya nggak jauh berbeda, ya. Kenapa saya bilang begitu? Bahannya sama. Kalau keripik singkong pastinya cuma dari ubi, singkong, dan kemudian kasih bumbu. Yang buat beda itu adalah kemasannya. Ya, kita berjualan, kita Sujuya ada SOP-nya. Ya, Bapak Ibu, kenapa harus dibuat? Supaya suatu saat kalau ada dinas terkait, ya dinas yang datang tidak menjadi problem di kedepan hari. Ya, yang pertama untuk produknya itu harus ada halal, label halalnya. Yang kedua itu harus ada minimal PINT. Ya, dan yang ketiga itu kemasan atau produknya jika berbentuk makanan maupun minuman wajib ada expirednya. Ya, mungkin untuk pengenalan produk di luar rasa dan penampilan itu 3 hal yang memang harus diperhatikan untuk para Bapak Ibu yang ingin yang memiliki produk yang mau disalurkan di toko kita. Ya, kemudian yang kedua dari produk yang sudah dikirim, misalnya dari Banda dikirim ke Medan, kita akan menunggu balasan dari MD kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Ya, apakah produk tersebut bisa, apakah sudah sesuai dengan ketentuan kita? Ya, jika itu semua sudah sesuai, langkah selanjutnya maka akan mengisi formulir. Ya, ini ada formulir, beberapa formulir supplier atau formulir untuk barangnya. Ya, tentunya formulir ini berisi tentang kesepakatan kerja. Ya, bagaimana nanti cara pengirimannya, bagaimana kalau barang yang habis terjual dari pihak supplier mampu menyediakan berapa banyak, dalam artian atau enggak interval waktunya, apakah 1 minggu sekali
1 minggu 2 kali, atau mungkin juga bisa berhari-hari. Ya, kemudian setelah itu di supplier itu juga akan ada kita akan membicarakan tentang masalah pembayaran. Ya, pembayarannya gimana enaknya, yang tentunya nanti akan ada beberapa pilihan, dan beberapa pilihan itu mungkin Bapak Ibu bisa langsung memilih yang kita rekomendasikan. Misalnya ini pembayarannya 1 minggu setelah barang, atau enggak kita punya jangka waktu yang sudah kita tetapkan. Dan tentunya yang terakhir dari formulir itu kita akan membicarakan kalau namanya makanan pasti ada expired, ada masa terakhir dikonsumsi. Nah itu kalau nanti barangnya sudah expired, nah itu gimana? Nah jadi nanti mungkin kalau ada forum silakan boleh nanti ada sesi tanya jawab ya untuk Bapak Ibu. Itu mungkin tahapan dan sekilas. Tentunya di sini juga ada mengisi formulir barang untuk pendaftaran supplier. Karena kita kan sistemnya juga kita punya struktur organisasi ya, dan tiap-tiap bidang itu punya hal yang memang harus disiapkan apa-apa aja ya. Jadi membayar 750.000 untuk 1 toko. Jadi misalnya supplier A ini punya barang keripik ya, jadi 1 itu bayarnya 750.000. Itu hanya untuk di 1 toko ya, untuk di 1 toko, dan itu berlaku sampai kapan? Sampai selama-lamanya ya, selama masih ada terikat kerja di antara kita. Nah jadi enggak 1 minggu diperpanjang, 1 tahun diperpanjang, enggak. Jadi bayar di awal itu untuk selama-lamanya ya. Kemudian untuk yang 1.500.000 itu untuk jika Bapak Ibu ada yang ingin produk ini disalurkan ke seluruh outlet Sujuya. Nah jadi ada sedikit perbedaan biaya ya, namun kalau memang yang kita ingin memajukan usaha, saya rasa uang yang minimal 750.000 itu tidak terlalu berat. Walaupun yang namanya uang tetaplah uang ya, tidak terlalu berat. Ya, tapi nanti kita akan menyalurkan itu. Jadi Bapak Ibu cuma cukup ngirim barang ke Sujiya Mall Banda Aceh, misalnya ya, di Sujiya Mall Banda Aceh. Nanti kita yang menyalurkan barang itu ke seluruh outlet kita. Jadi Bapak Ibu tidak dipungut biaya operasional untuk kirim ke Padang, untuk kirim ke Medan, itu enggak ada lagi. Jadi semua Bapak Ibu udah tinggal terima pembayaran dan lain sebagainya. Mungkin ini ada beberapa contoh-contoh produk ya UMKM Aceh yang sudah ada di seluruh outlet Sujuya. Ya, kurang lebih saat ini ada sekitar 50 lebih produk UMKM khas Aceh atau yang diolah, dibuat, diproduksi di daerah Aceh ya. Ini kita tahu ada Pak Sri Janto Aceh Besar, ada Salatiga dari Aceh Barat, ada dari Aceh Besar juga Lampurem, ada Ibu Ana. Nah, Ibu Ana ini sangat favorit nih. Sekali masuk bisa sampai 300. Itu cuma untuk nge-backup Sujiya Mall Banda Aceh, belum Sujiya wilayah Medan dan lain sebagainya. Ini juga ada dari peneliti Banda Aceh ya, kerupuk kulit Aceh Po. Nah ini mungkin beberapa produk snack yang sudah ada di Sujuya. Kemudian ini ada juga produk groceries yang kebutuhan. Ini ada dari kopi, ada sambal, minuman. Ya ada juga ini kemama seperti serundeng atau ada juga yang bentuk sambal ya, abon ya. Nah jadi ini semua produk-produk putra putri Aceh yang sudah berada di Sujuya ya, tidak hanya snack tapi groceries juga ada. Nah kemudian ini ada juga dari
Ini dari barang-barang fast food ya. Jadi mungkin di sini yang ada lahan, yang pertanian, perikanan, peternakan, mungkin telur, daging. Kita juga lagi mencari supplier yang mampu ya. Semungkin tidak hanya berbentuk produk olahan ya. Kalau mana tahu ada bapak ibu yang punya sayur, nah ini ada dari Edo hidroponik. Nah ini ada sayur, ada juga kelapa jeli. Nah kelapa jeli punya Banda Aceh ya. Ada juga telur puyuh dari Lokma. Nah itu sudah masuk di Sujiamo Banda Aceh. Dan tentunya ini ada salah satu frozen food ya, makanan beku, risoles beku. Ini dari Cicubadilek Banda Aceh. Ya, jadi banyak sekali ya yang sudah masuk di Sujiya. Dan mengenai promo-promo dan update-update media sosial kita juga sudah tersedia di Sujiya Ekstra. Bapak Ibu boleh lihat, boleh cek langsung dari aplikasi Sujiya Ekstra maupun web yang sudah kita sediakan. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Hafizah. Terima kasih Pak Willy atas paparannya, menarik sekali. Nih teman-teman sudah tercerahkan bagaimana sih caranya untuk masuk ke Suzulia ya. Tapi sebenarnya masuk ke Suzulia itu baru satu poin dari bagaimana UMKM bisa naik kelas. Tentu untuk bisa layak masuk ke Suzulia harus punya stok yang cukup, betul ya Pak Willy ya. Punya stok yang cukup, keuangan yang baik untuk bisa kita terus lancar berjualan dan mendistribusikan produk-produk kita melalui Suzulia. Nah untuk itu nih saya mau mengundang Bapak Ihsan Mahyudi untuk sharing bagaimana sih sebenarnya teman-teman bisa naik kelas melalui syariah financing di BSI. Silakan Pak untuk pemaparannya. Baik, masih kemarin. Boleh kalau boleh. Boleh Pak. Kalau kalah sama Pak Dapat. Biar. Baik, pagi cerah, burung bernyanyi. Mana nih cakep ini? Apa berat? Kalau aja berat ya? Berat. Mana menurut saya pada tahun baru, ayo. Silang ya, jangan lupa berenya ya teman-teman ya. Pagi cerah, burung bernyanyi. Berat. Suara merdu, indah terasa. Bank Indonesia dukung UMKM mandiri. Majukan ekonomi Aceh yang tercinta. Aduh, masih mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mau izin sharing pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Dafa dan juga mitra kita Suzunya mitra PSI juga Bapak Ibu ya, dan juga Kak Farah moderator yang luar biasa pada kesempatan berbahagia ini. Jadi izin menyampaikan, alhamdulillah BSI itu sudah berdiri di Aceh pasca kerja. Jadi kita tuh gabungan dari 7 bank ya. Yang pertama itu BNI, kemudian juga BRI, ya, Mandiri, ya, kemudian juga BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah. Jadi satu lagi Bank Mantap. Nah, jadi 7 ya. Kalau di khusus Aceh karena ini spesial Bu Farah, ya. Kalau di tempat lain kita 3 ya, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Nah, alhamdulillah sekarang ini dari Indonesia BSI menempati posisi ke-6 ya. Alhamdulillah pertumbuhan customer kita sudah 22 juta. Kenapa bisa awal kita kerja itu Bapak Ibu semua kita masih 15 juta dalam waktu lebih kurang hampir 5 tahun 4 tahun lebih itu ya, kita bisa mendapatkan customer base 22 juta. Nah ini karena peran dari digital gitu. Jadi tidak tadi sampai wujudnya digital itu ya. Ya digital itu penting bagi semua ya. Jadi ini inline nanti dengan UMKM Bapak Ibu akan kami sampaikan. Nah, kemudian juga alhamdulillah ini sedikit sharing kita punya ada sekitar 30 cabang, juga punya cabang di Dubai. Kalau nanti ada transit mau umroh ya, mau transit di Dubai, nah kita punya cabangnya. Insya Allah nanti di Saudi itu kita akan buka juga perwakilan. Insya Allah dalam
disalurkan. Alhamdulillah BSI sudah menyalurkan zakat perusahaan sebesar 268,5 miliar melalui Basnas ya. Dan juga kita punya 5.500 ATM di seluruh Indonesia dan 10 kantor wilayah, 45 kantor raya. Kalau di Aceh, gedung kita ada yang di MRT ya, di Jalan Tegugereh ya, Tegugereh, kemudian juga itu ada juga area Banda Aceh, area Muslim sama area Melabu ya. Nah, jumlah besi mobile dan tujuannya yang sudah nanti kita 8,8 juta. Nah, ini stakeholder kita Bapak Ibu semua ya, kita ada pemerintah ya, regulator, ini ada Bank Indonesia juga OJK, kemudian juga ada NES gitu ya, ada MUI ya, masyarakat tentunya pendukung customer base ya, nasabah-nasabah stakeholder ya. Kami sangat berkeinginan terus melayani Bapak Ibu semua ya. Kemudian juga asosiasi-asosiasi ada Spesindo, ini salah satu kayak mediasi ya, kalau ada kayak usaha mungkin perumahan, developer, nah kita pun juga bisa ada asosiasi RE, APRC ya, jadi kita gabung di sana. Kemudian juga ada perguruan tinggi perguruan kita berkolaborasi, ada ekosistem dan juga organisasi masyarakat nasional. Nah kemudian juga BSI akan terus tumbuh memperkuat UMKM. Tentunya kami akan melalui ekosistem ya. Yang pertama ada household, jadi ekosistem makanan minuman, pakaian, alas kaki dan jasa perawatan juga dan seterusnya, juga restoran dan hotel. Hotel bisa nggak Pak di Aceh? Bisa, karena di Aceh ini kami bisa di hotelnya karena berbasis syariah. Nah itu alhamdulillah kita sudah BSI Aceh, region Aceh khususnya kita banyak membiayai hotel-hotel yang syariah ya. Dan kemudian juga transportasi termasuk kuliner, restoran ya, edukasi ya, termasuk boarding school ya, kita juga banyak membiayai. Mungkin ada juga apa namanya sekolah-sekolah Islam ya, SDIT ya, itu juga kita bisa. Nah kemudian juga untuk haji dan umroh kita baru kerjasama Bapak Ibu dengan travel haji umroh ya. Sekarang kita bisa membiayai untuk haji umrohnya untuk booking seat. Mungkin ada di sini ada yang megang travel ya, kita bisa biaya untuk modal kerjanya. Termasuk juga healthcare ya, hospital, klinik ya. Tadi Bu Farah juga ini ya, klinik ya. Mana hospital pada kita bisa bantu dari sisi ada nggak bagian dari sini. Kemudian juga government kita juga menjadi bank pembayar ya. Kemudian juga di sisi transaksi nasabah jadi pembayaran payroll gaji nasabah-nasabah, pegawai ASN kita kita bisa bantu pakai di sini hadir. Kemudian juga investment, investment. Jadi kita yang baru ini kita BSI sebagai bank emas ya teman-teman ya. Jadi kita salah satu ya yang dituju oleh pemerintah untuk ada bank emas dalamnya. Sekarang harga emas ada yang tahu berapa harganya? 2,1 ya, 2,1. Nah, jadi kalau di NIOM itu bisa tabungan emas juga bisa, gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk tabungan, dalam bentuk rupiah, tapi juga dalam bentuk emas. Jadi yang diterima adalah gram dalam bentuk emas, ya nanti bisa. Nah kemudian juga akan sampaikan di forum UMKM ini, alhamdulillah BSI sudah menyalurkan pembiayaan ya di provinsi Aceh itu sebesar 23,6 triliun, ya. 23,63 triliun, di mana UMKM di posisinya sudah kami biayai itu sebesar 9,5 triliun. Sisanya itu non UMKM kayak pembiayaan konsumer, gadai emas, gitu ya, pembiayaan cicilan emas. Nah itu masuknya ke non UMKM, kami punya outstanding 14,1 triliun. Nah untuk penyaluran KUR semua, ini penting KUR ya. KUR ini merupakan program pemerintah dan alhamdulillah BSI dituju oleh pemerintah untuk membantu penyaluran KUR. Sejak tahun 2023 kita diberikan plafon itu pembiayaan KUR itu 3,5 ya, plafon 3 triliun dan kita tercapai 3,5 hari kita ngambil kuota di tempat lain ya. Kemudian juga di 2024 dikasih ditambahin ya, tercapai 3,9 T. Nah plafonnya ditambahin di posisi tahun 2025 ini di 3,75 triliun. Silakan Bapak Ibu ya, kita punya kuota masih cukup banyak, baru 52% ya, dengan sisa waktu yang ada.
Kenapa kita lakukan percepatan prosesnya ya? Alhamdulillah terus bertumbuh Bapak Ibu semua. Di mana pembiayaan KUR ini sebagian besar Bapak Ibu disupport dari perdagangan. Jadi di Aceh ini ya Pak Dafa kami sampaikan itu dari transaksi perdagangan besar. Jadi ngambil pembiayaan KUR di BSC itu bersumber dari perdagangan besar dan eceran. Yang kedua itu ada pertanian. Jadi pertanian ini ya misalnya dia untuk modal kerja membeli sawit gitu ya, kemarin kita area melabur itu bisa. Kemudian juga untuk peternakan ya untuk modal kerja itu juga bisa ya. Nanti kita sesuaikan. Jadi yang terbesar itu adalah setelah kita mapping ya di Provinsi Aceh, KUR-nya itu kita ambil, kita sumberin dari mana usahanya itu dari perdagangan ya. Karena waktunya izin Bapak Ibu jadi agak lebih cepat. Nah, kita ada mikro, jadi pembiayaan UMKM itu yang di BSC itu ada mikro, ada SME (Small Medium Enterprise) dan juga wholesale ya. Yang membedakan itu adalah plafonnya. Jadi kalau dia KUR itu bisa kurang dari 10 juta, itu namanya KUR super mikro ya. Ini Bapak Ibu baru mulai masih dimungkinkan ya. Tapi nanti silakan diajukan, tapi perlu pendampingan nanti dari teman-teman ya. Nanti ada syaratnya. Kemudian juga yang kalau ke mikro gimana? Kalau ke mikro itu 100 juta maksimum dari 10 sampai 100 dan tanpa agunan. Ya, ini program pemerintah Bapak Ibu ya. Kemudian juga ini yang mulai berusaha lagi 100 sampai 500 juta ya. Nah ini KUR-nya memang pakai agunan ya. Nah kemudian juga yang non-KUR ini dia bukan program pemerintah, tapi ini program mikro dari BSI ya, khusus di produk-produk kita ya, yang non pemerintah. Jadi namanya non-KUR. Kemudian juga SME itu kita ada value chain kayak tadi disampaikan oleh Pak Billy, kayak tadi ada sambil aja Pak Billy ya. Kadang ada retail ya, jadi teman-teman tadi ingin masuk ke supply-nya Suzuya misalnya. Kemudian juga Bapak Ibu ada kekurangan karena mungkin ada kontrak nih Pak Billy ya. Ada kontrak dulu ya untuk mensuplai berapa kemampuan suplai produk yang akan masuk ke Suzuya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah jalan, misalnya sudah jalan 2 tahun, 3 tahun, ternyata Bapak Ibu pengen mengembangkan usaha, ingin masuk ke retailnya dengan Suzuya. Nah, ini langsung praktis ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan pasti diberi gambaran, saya punya kemampuan stok sekian, sebagian sekian, insya Allah saya akan ngambil dari sini, pembuatan dari sini, dari sini. Nah, di sini Bapak Ibu semua kita bisa bantu pembiayaannya. Jadi kan saya butuh modal kerja untuk mensuplai bekerja sama dengan Suzuya dengan kontrak sekian, saya akan ambil dari sini, produksi sekian. Nah, bisa membeli basic, ya, gitu ya, simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada kebutuhan tambahan modal kerja yang sudah berjalan minimal 2 tahun itu kita sesuaikan, kita bisa, ya, salah seperti itu. Nanti value chain lain juga bisa, ya, linkage kalau linkage ini koperasi, ya, itu bisa sampai 250 miliar. Nah, kemudian juga lokal champion. Nah, lokal champion ini yang produk-produk yang ada bisa perdagangan, ya, kemudian juga untuk rumah sakit, klinik, ya, klinik yang masih baru gitu, klinik kayak klinik Pratama tuh kayak seperti itu juga bisa, ya. Jadi kita bisa bantu dia. Gitu, ya. Kemudian juga kalau wholesale yang lebih dari 25 sampai 250 miliar, ya. Nah, kursus itu seperti apa? Yang penting Bapak Ibu, ya, itu Bapak Ibu, mohon maaf, bukan sebagai ASN, bukan sebagai anggota TNI Polri. Nah, ini ya, karena memang tidak diperkenankan dari pemerintah ya. Gitu. Jadi usahanya, lama usaha pun tidak dibatasi, ya. Nah, kemudian juga kalau mikro dan kecil, minimal usaha itu 6 bulan, ya. Jadi antara dari 10 sampai dengan 100 juta itu minimal sudah ada usahanya jalan dulu 6 bulan. Nanti kita analisis, ya. Nanti baru bisa juga kita kerjakan dengan pendampingan, dan ini tanpa ajudan, ya. Gampang seperti itu. Tapi ini juga, Pak, ini kalau saya ASN, saya TNI Polri, boleh nggak? Mohon maaf, ini nggak bisa. Ini karena dari pemerintahnya langsung, ya. Karena kami kan hanya menjalankan
amanah ya tentunya. Tapi kalau pegawai swasta gimana kira-kira? Ya, kalau pegawai swasta nggak ada syaratnya, silakan. Ya. Nah kemudian juga kalau ibu rumah tangga dia kayak mengembangkan usahanya ternyata sudah jalan nambur dan terus berkembang, nah silakan maju. Dia nanti persyaratan-persyaratannya ya. Nah ini syarat-syaratnya bapak ibu ya. Jadi kalau misalnya dia usianya minimal 21 tahun ya bapak ibu ya. Jadi kalau misalnya belum 20 tahun ya tidak dikit lagi ya. Tapi kalau sekarang karena kenapa di ketentuan Indonesia yang dianggap cakap hukum itu usianya 21 tahun sehingga nanti baru bisa bertanda tangan atau bertransaksi yang dianggap cakap hukum. Nah kemudian atau menikah, sudah menikah boleh, tapi kalau belum menikah dia masih bujangan, masih gadis gitu ya. Nah itu minimal 21 tahun. Nah kemudian juga tidak terdaftar daftar internasional ya. Dan satu lagi ya kalau ada misalnya mohon maaf ya ada misalnya ada pinjol ada ini itu tercatat di Bank Indonesia mainnya kan hati-hati makanya yang pinjol ya dan pinjaman online hati-hati ya kami sarankan waspada ya. Jadi kalau nanti ada kalau tubuhnya beragunan kalau dia misalnya slingnya itu DJT-nya itu lancar selama 6 bulan terakhir itu bisa ya. Namun apabila terdapat tunggakan ya selama 6 bulan terakhir diperkenankan sebanyak maksimal 2 kali saja. Dan pada saat pengajuan KUR itu ya bisa harus sudah lancar kembali ya. Ini khusus yang ya. Ternyata masih banyak ya slide-nya. Oke Bapak Ibu ya kalau tinggal 1 menit lagi saya dikasih waktu ya Bapak ya. Saya harus disiplin waktu. Ya, jadi kita bisa masuk sektor pertanian, kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ya, sektor konstruksi, perdagangan, jasa konstruksi, ya. Nah, kemudian juga produk SME tadi ya, ada mitra kooperasi juga bisa, kemudian juga tadi ada untuk sekolah JST ya, mitra Alkes ini kalau ada mitra rumah sakit kita juga bisa termasuk SPBU ya kita bisa bantu biayai valuation-nya ya. Karena umroh, supplier ya, kalau misalnya ada supplier dengan bubur iskandar muda, supplier dengan tadi susunya, ada bisa kita bantu juga ya. Nah kemudian juga modal tadi bisa dalam konsep modal kerja maupun investasi ya. Nah ini salah satu contoh ya. Nah baru kemarin ya kita punya UMKM Center ada di Jalan Sudirman. Nah kita baru kemarin melaksanakan branding pemasaran UMKM Starter ya. Jadi memang kalau terkait dengan UMKM Center ini BSI punya ada di Aceh yang pertama, yang kedua di Surabaya, yang ketiga di Jogja, yang keempat di Makassar ya. Ini merupakan salah satu untuk memenuhi ya atau pemenuhan dari sisi supplier ya. Kemudian juga kita mempertemukan juga dengan bayarnya ya. Jadi bisa ketemu di UMKM Center ya. Jadi kita bisa bantu itu. Ini kadang-kadang untuk menambah value itu melalui dengan kemasan dan juga branding ya. Jadi untuk menambah value-nya. Kayak kopi di tempat A sama di kafe sama di saya sebut merek ya huruf S gitu ya kan harganya beda gitu ya. Gitu. Nah contoh jadi BSI juga melakukan pembinaan di kepada mitra-mitra kita ya. Ada digitalnya juga, pelatihannya juga ya. Kemudian juga kita ada pojok halal, nah halal QRIS ya, QRIS ini Bank Indonesia luar biasa Pak Dafa ya, sudah sampai ke mancanegara. Kalau Bapak Ibu ada yang mungkin lagi jalan-jalan ke Jepang ya, kemudian juga ke Malaysia, Thailand, itu bisa dipakai Pak Dafa ya, QRIS ya, itu sudah enak lah kita tinggal ini, tinggal tunjukin barcode sembayang ya. Nah ini sudah salah satu contoh ya. Badan POM kerjasama kita, kemudian juga satu lagi bazar ya. Nah juga ada International Expo, BSI sudah melaksanakan 2 kali ya, 2024 sampai 2025 sudah dilakukan di bulan Juni kemarin terakhir. Itu bisnis matching kita lakukan. Kemudian satu lagi, nah kita di Aceh ada desa binaan ya, di terkait desa Nilam, itu di Long ya, di Mukim Blangmeng ya. Nah ini juga ada penghargaan PKM ya, ini dapat apresiasi dari pihak kecil besar kita ada peminat terus-menerus. Ya demikian, terima kasih bagi semua dan mohon berkenan ya sekali lagi siap BSI membantu dan BSI ini Bapak Ibu semua penuh
regulasi. Jadi kita harus patuh dengan itu. Jadi perbankan ya, Pak ada apa benar ya? Jadi kita ini high regulate. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu harus ada ketentuannya ini. Jadi bukan kami mau, karena kami dikunci oleh peraturan-peraturan kami. Ada dana. Tugas perbankan apa? Menghimpun dana dan menyalurkannya. Ketika menghimpun dana, kami harus jaga supaya dana itu tumbuh terus. Ya, karena investasinya melalui BSI, terus pertama ada berbagi hasil dan terus melalui penyaluran yang bagus. Penyaluran yang bagus seperti apa? Kami harus patuh pada ketentuan koridor. Maka tadi ada ketentuan syaratnya ini. Nah, itu kira-kira. Ya, bukan bermaksud mempersulit, tapi karena memang kami harus patuh pada koridor ketentuan yang berlaku dari stakeholder. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Ihsan, terima kasih sekali untuk penjelasannya yang sangat Ya, karena bukan hanya di BSI ya, ini karena ketentuan dari regulator. Yang pertama itu Bapak Ibu pastikan pencatatannya itu harus clear. Untuk mudahnya seperti apa? Untuk mudahnya Bapak Ibu tinggal pakai QRIS atau EDC ya, atau transfer supaya nanti Ibu rekening bank account-nya bisa langsung tercatat. Misal gini, Bapak Ibu sekarang sudah nasabah BSI ya, kami akan lebih mudah melihat transaksi Bapak Ibu yang sudah transaksi keluar masuk beli barang sama si fulan, si B, si C, si D, kelihatan transaksinya, itu saldonya berapa, dan itu akan mempermudah perbankan untuk mengakses data Bapak Ibu. Karena atas dasar itulah, karena dasar yang dilakukan itu adalah kelayakan nasabah. Layaknya berapa sih yang dikasih? Jangan Bu, Pak. Bu, kebutuhannya misalnya 100 juta, tapi kami lihat transaksinya ini tinggi, sehingga bisa mendapatkan akses yang lebih besar lagi di pembiayaan. Bisa sampai 500 juta misalnya, omsetnya sekian. Nah itu makanya kalau sekarang ada pembayaran cash ya, itu kalau bisa dikurangin ya, walaupun tidak bisa dikurangin ya mungkin kecil-kecil aja lah. Makanya tadi disiapkan QRIS, itu kan sudah disiapkan Bank Indonesia ya pada saya. Itu sudah sampai ke luar negeri. Kalau misalnya nanti ada dari tourism datang misalnya, Bapak Ibu ada oleh-oleh ya. Nah mungkin dari Pemda juga akan ada, setiap ada turis yang datang itu diwajibkan untuk singgah ke titik ini ya, ke UMKM ini gitu kan, oleh-oleh untuk melihat. Nanti semua ini pakai barcode misalnya QRIS. Nah tercatat, walaupun nanti dia dari China atau dari Malaysia ya, yang seringnya Malaysia ya kalau kita lihat, Malaysia dia pakai barcode-nya untuk pembayarannya, nanti tercatat langsung ke rekening Bapak Ibu ya, tanpa dia merupakan money changer gitu ya. Nah itu bisa, karena untuk mempermudah aksesnya ya. Demikian juga kita, waktu kita ke Malaysia kan kita mau beli barang pakai barcode juga kan bisa gitu kan. Nah nanti yang di Bapak Ibu tercatat di QRIS, di transaksi di tabungannya ya, kemudian juga mungkin kayak di Suzuya, edisi deh Pak ya, suka ada program karena saya juga ikut ya. Kalau nanti belanja gitu kan dengan plafon sekian, minimal sekian dapat sekian, gesek di edisi BSI, itu tercatat di Suzuya gitu. Nah demikian juga kalau Bapak Ibu ada usaha yang sudah jalan, misalnya toko roti, kami banyak mitra-mitra toko roti, transaksi itu toko kosmetik ya, klinik, rumah sakit, ya pakai edisi, pakai QRIS. Nah itu tercatat, kami bisa bantu untuk menilai beberapa yang akan bisa kita kasih. Jadi intinya Bu Farah, pencatatan penting sehingga kita bisa menilai kelayakan. Itu pertama. Jadi kita bisa tahu berapa yang akan bisa kita kasih setelah dari transaksinya. Yang pertama, kalau misalnya masih catatan-catatan kertas gitu kan, biasanya itu teman-teman perbankan itu verifikasi 2 kali, nggak bisa langsung ya, karena kan harus dibuktikan dulu. Jadi masalah itu pembuktian ya. Jadi nanti Pak ini perbankan lama Pak, bla gitu ya. Kenapa? Mungkin bukan lamanya, karena kami nggak bisa akses bagaimana membuktikan supaya yang akan kita kasih kepada para UMKM ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan macet, kalau macet nanti kena blacklist. Kena blacklist, Bapak Ibu nggak bisa akses ke perbankan. Karena perbankan agak lagi ketika aduh Kolima nih, ya Kolima sudah ada macet. Nah itu petugas-petugas biasanya agak rada-rada alergi hal begitu ya. Jadi kalau misalnya
dijaga karena kalau slip itu atau data GIJK itu berkaitan dengan nama baik kita, ya. Semasa yang mungkin kalau dijaga. Yang kedua, agunan tadi tergantung, ya. Kalau tadi kurang dari 100 juta, itu bisa tanpa agunan dengan metode PUT karena ini program pemerintah. Nanti siapa yang jamin? Ada asuransi penjaminan, ya. Tapi pun di situ ada juga peran BSI modalnya. Tidak 100% pemerintah, tapi ada risiko di kami juga. Makanya kami juga harus pastikan analisisnya harus benar, ya. Karena kalau nggak benar kami diperiksa regulator, ada BPK, BPKP, gitu kan, dari Kementerian Koperasi kami diperiksa koperan, gitu kan. Jadi supaya tertib administrasi bagaimana cara evaluasi pemeriksaannya. Ketika ditanya, saya minta data dokumen A, kita kasih datanya, cara hitungnya seperti ini, usahanya begini, gitu kan, bisa kita akses. Kemudian yang ketiga tadi mengenai perizinan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun tidak begitu agak jelimet gitu ya, tapi yang penting ada perizinan kayak misalnya syarat keterangan usaha itu harus ada ya, karena hukum positif Indonesia. Kemudian juga tadi ada sertifikasi halal ya, kalau misalnya untuk usaha makanan itu penting sekali. Ya, jadi nanti kita bisa bantu. Alhamdulillah BSI sudah memberikan pelatihan sertifikasi termasuk hakim, jadi hak kekayaan intelektual. Kami sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian Hukum dan HAM ya, yang mensupervisi HAKI itu. Jadi kalau Bapak Ibu untuk terkait dengan ini punyanya produk kami gitu ya, nah itu bisa tuh didaftarkan ke HAKI, dan itu informasi dari kakak pilih itu gratis teman-teman ya. Silakan ya teman-teman ya, itu aman. Terima kasih Pak Iksan. Nah itu terulang lagi bahwa teman-teman ini perizinannya harus lengkap, dan kemudian transaksinya juga harus tercatat dengan baik melalui digital, tentu ada transaksinya di bank, dan itu menjadi satu penilaian ya. Mas Willy nih, aku mau kembali lagi, mau recording di tentang susu ya. Boleh sharing nggak sih? Apa sih sukses, ada nggak sih teman-teman yang sudah listing di Suzuya, dan bagaimana perkembangannya setelah masuk ke Suzuya? Kemudian dari apa yang membedakan, keistimewaan apa yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika listing di Suzuya? Mungkin untuk yang saat ini sudah banyak produk UMKM Aceh yang sudah kita salurkan ke beberapa kota, kan? Nah, kemudian kalau berbicara kenapa ya? UMKM apa sukses story-nya yang saat ini mungkin pas baru masuk mungkin masih sangat kecil, mulai dengan stok yang sangat sedikit, sekarang sudah sampai besar dan mungkin disalurkan ke beberapa kota juga ya, gitu. Dan kenapa nih teman-teman UMKM ini melakukan apa nih keistimewaan yang ada dan didapatkan dari listing di Suzuya? Kalau yang dari kecil itu banyak, seperti tadi keripik Kaana, yang keripik tempe. Mungkin di luar sana juga banyak keripik tempe. Nah, tapi kan namanya kita perusahaan retail yang menjual fashion, menjual kebutuhan rumah tangga. Kita punya lebih dari tadi saya ketampilkan data, kurang lebih 500.000 pelanggan yang sudah terdaftar di kita. Yang berarti secara logika mereka itu akan selalu datang ke Suzuya, walaupun tidak setiap hari, tapi minimal per bulan pasti ada, karena mau mencari kebutuhan rumah tangga. Udah jelas berarti potensinya akan jauh lebih besar. Yang mungkin karena itu kalau kita berbicara dulu awal-awal mungkin cuma 100-an, dan produk ini kita jual cuma untuk di Suzuya Banda. Tapi karena melihat dia prospeknya bagus, ternyata bisa juga dijual di luar wilayah kota Banda. Maupun nggak cuma hanya di wilayah Aceh, bahkan sampai Medan sama Padang pun mampu bersaing, sampai di Padang juga ada, gitu kan. Terus setelah itu kenapa teman-teman dari manfaatnya apa melakukan listing Suzuya dibandingkan dengan retail yang lainnya? Iya, listingnya kenapa harus listing di Suzuya? Karena kita juga ada program khusus yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, kita memang ada ngasih
keringanan untuk produk-produk UMKM dijual di Sujiya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya bilang tadi Kak, kita banyak sekali pelanggan yang sudah terdaftar dan tentunya mereka akan kembali lagi berbelanja ke kita. Dan mungkin contohnya keripik ya Kak, keripik. Mungkin orang itu nggak ada niatan, oh saya mau ke Sujiya beli keripik tempe. Nah mungkin yang awalnya mau belanja buah, mau belanja beras, minyak, kebutuhan sembako. Namun karena dilihatnya, oh kok kayaknya menarik, kok kayaknya bagus, penasaran dengan rasanya. Nah jadi kenapa harus listing di Sujiya? Karena potensinya sangat luar biasa. Apalagi ini kita akan membuka cabang lagi di daerah Deli Serdang, Johor, dan Padang juga akan buka satu lagi. Wow. Jadi potensinya luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya, besar sekali market yang didapatkan ketika kita listing di Suzuya. Nah, ini terakhir Pak buat Pak Ihsan dan Desi. Biasanya nih UMKM ada takutnya nih untuk mengambil pembiayaan. Padahal kan takut itu biasa jadi karena kita tidak tahu ya. Mungkin bisa sharing Pak. Bagaimana nih teman-teman untuk bisa yakin, mungkin bisa diceritakan juga sukses story dari ada yang mengambil pembiayaan lalu terjadi pengembangan, bagaimana mungkin bisa sharingnya Pak. Baik, makasih Bu Bara. Jadi yang pertama dari sisi mulai dari mana dulu ya? BSI itu pernah, kalau dari sisi BSI pernah memberikan salah satu untuk ada program namanya Talenta Wirausaha. Jadi kita ada program untuk termasuk mahasiswa-mahasiswa yang masih belum tamat gitu ya, tapi kita berikan dia punya program seperti apa, punya konsep seperti apa, kita ada pakai BSI Maslahat. Jadi ada dana CSR BSI lah itu ya, melalui BSI Maslahat dengan dana tertentu. Dan alhamdulillah ketika dia juara, dia kita kasih modal 300 juta. Usahanya usaha kopi, ya, usaha kopi. Dan seiring waktu, nah itu tadi kita ajarin pendampingan, kita bilang sama si audiens usaha kopi. Jadi ketika dia ada uang sewanya berapa ini kita modelin ya, jadi salah satu ininya ada uang. Pertama kali layanan harus senyum, ya senyum dulu. Itu penting. Kalau kasirnya cemberut ya, kalau misalnya layanan juga bete, ditanya jawabnya asal gitu kan, itu pelanggan itu nggak mau balik lagi gitu ya Pak ya. Kalau kayak kita Suzuya contohnya, saya sendiri sebagai Pak. Ketika saya dan istri lagi ini layanan ada trolley boy misalnya, trolley boy itu dia langsung inisiatif datang. Nah ini itu lain maksud dia menawarkan berinisiasi langsung. Jadi trolley itu tidak langsung, ini salah satu kalau di Suzuya. Tapi kalau pakai kopi itu bagaimana cita rasa itu salah satu ya. Cita rasa memastikan supaya nasabah itu enak ya itu rasa. Yang kedua adalah kenyamanan. Yang tergantung target marketnya. Jadi harus punya target marketnya mau larinya mana begitu. Pertama ketika bikin konsep usaha itu target marketnya siapa dulu mau dibidik. Setelah mau dibidik kita akan menarik strategi seperti apa. Terus aspek produksinya seperti apa kemasannya. Karena kemasan A, B, C itu akan berbeda value dan akan menentukan price-nya, harganya. Ya, kemudian juga lokasi tempat akses usaha itu didirikan di mana? Apakah kalau rumah makan Padang biasa kalau di daerah-daerah ya biasanya di persimpangan, ya ada ini gitu kan. Jadi itu ada salah satu. Atau kalau misalnya yang lainnya dekat mahasiswa, usaha kos-kosan misalnya, itu pasar udah ada kos-kosan. Sekarang target marketnya bisa dari Melabu kos-kosan dekat Persia, ada lokasi perumahan. Developer pun juga bisa di sana Bu. Jadi dia tahu siapa yang target marketnya yang akan kita beli, akan kita jual, ya. Kayak misalnya tadi Bapak Ibu pengen punya nambah kontrak dengan Suzuya, ya sudah jalan. Kita bisa bantu biayai karena di kanan ada kontrak dan harus pasti kan. Nah kita harus jaga komitmen dengan bohirnya dan kontraknya gitu. Misalnya kontrak sekian kilo atau sekian ton harus masuk dalam 1 bulan. Nah kita bisa ngitung berapa kebutuhan modal kerjanya.
Nah kan, artinya kita lihat kemampuan kita itu mampu nggak memenuhi itu. Karena kalau hubungan bisnis itu adalah masalah kepercayaan. Jadi kita harus jaga itu. Mulai dari mana? Di situ. Jadi kembali lagi kalau misalnya Surya Coffee ya, dia programnya clear, target marketnya sampai dengan terus satu lagi pencatatan. Nanti kembali lagi, dia kami kasih QRIS, kami kasih EBC, ya. Dan alhamdulillah dari tadi dia 300 juta, terus ngambil, awal tuh 50 juta, terus dia ngambil tur sampai 500. Kemudian juga langsung sekarang sudah jadi 2 miliar. Dia sekarang sudah punya kafe 2 dari usaha dari mahasiswa. Dan kalau misalnya sekarang masih jam juga, ya itu sudah sampai 2 miliar. Ya. Jadi dalam waktu 2 tahun dia punya 2 miliar. Kalau mau satu lagi boleh saya tambahkan satu waktu ya. Kali ini kita langsung tanya jawab dulu. Oke teman-teman, kali ini mohon maaf dengan keterbatasan waktu, kita membuka untuk 1 penanya saja. Sebentar, coba turunin dulu. 1, 2, 3 ya. Oke, mungkin dari abang yang ada di baju warna coklat ya, Pak. Dari depan, mohon dibantu mic-nya. Yang di tengah, yang baju warna coklat yang agak ke depan. Mohon maaf yang di depan yang ini. Oke. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, menarik sebenarnya materi dari 2 materi kita yang ingin saya tanyakan kepada Mas William, kebetulan sebagai bekerja di Sujuya Mall. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya ketika kita mendaftarkan produk kita atau listing ke Sujuya Mall, nah apakah ada batasan, misalnya contoh produk kita tadi sudah disampaikan tempe goreng atau keripik tempe. Nah, keripik tempe. Ketika keripik tempe sudah banyak masuk ke Sujuya, apakah ada batasan minimal berapa keripik tempe boleh masuk ke Sujuya? Karena kan teman-teman mungkin kami sebagai mahasiswa juga banyak sebenarnya produk-produk yang kami lihat, apalagi kami sebagai Gen Z ini melihat di TikTok ya, menarik sebenarnya untuk berusaha. Tetapi ketakutan kami adalah ketika mendaftarkan produk kami ke Sujuya, tapi sudah banyak produk-produk yang persis seperti produk yang kami daftarkan itu. Apakah ada batasannya atau bagaimana? Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan abang siapa? Raihan. Bang Raihan, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin sebelum ini kebetulan aku dapat kisi-kisi, boleh 2 orang lagi. Jadi kita kumpulin dulu pertanyaannya, baru dijawab ya. Dari tengah mungkin Bang Agino. Ya, ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agino Satria, saya dari BNI Kanu. Saya mau bertanya kepada Abang atau Mas Willy dari Suria. Tadi kan Abang sudah menyatakan bahwa banyak barang-barang produk dari UMKM yang masuk ke Suria, gitu ya. Dan itu rata-rata yang saya lihat itu produk makanan yang ada di tempat jualan makanan yang kemarin. Saya mau tanya, kalau misalnya produk fashion, Pak, produk fashion, jadi ada produk makanan,
ada produk fashion dan kria. Nah, apakah Suzuki bisa menerimanya atau dalam bentuk mungkin ada semacam etalase khusus produk lokal gitu ya? Karena saya pengalaman 2 kali bulan puasa, 2 kali masa Lebaran, saya mencoba mendaftar ke Suzuki untuk bisa berjualan semacam pop-up store di Suzuki itu tidak menerima produk berupa fashion. Apakah ada regulasi khusus dari Suzuki yang bisa mungkin bisa kawan-kawan, jadi kita bisa paham kenapa bisa dan tidak bisanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Akino. Selanjutnya kita buka untuk dari tim cewek-cewek di sebelah saya. Boleh dibantu timnya untuk ibu yang ada di depan berjilbab merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Adri. Saya ingin tanyakan kepada yang Bapak Surya. Itu benar kayak Bapak Ibu kasih pertanyaan tadi. Itu kayak saya sendiri yang craft, itu kayak kerajinan bambu itu atau semacam sejenis yang sama. Itu di Suzuki saya sudah survei ke sana, tanya langsung kenapa tidak ada sebuah sertifikat kayak itu untuk kerajinan. Itu yang pertanyaan saya maksudnya. Yang kedua, dengan Bapak BSI, saya menanyakan, saya sudah pernah masuk ke BSI Center untuk mempromosikan produk kerajinan saya, tapi kata yang tempat yang bagian merah di center itu katanya penuh raknya, tidak bisa kita sedangkan produksi itu kecil. Itu bagaimana Pak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atri pertanyaannya, bagus sekali. Izin saya merekap, ini ada 2 pertanyaan untuk Mas Willy dan 1 pertanyaan untuk Pak Ihsan. Nah, dari Mas Willy ini pertanyaan pertama, apakah ada pembatasan terhadap kompetitor untuk produk yang sama? Misalnya tadi ada keripik tempe, apa ada berapa UMKM keripik tempe yang diterima untuk ada listing di situ? Terus yang kedua, ini ada pertanyaan yang serupa, yaitu bagaimana produk di luar makanan selain makanan untuk bisa masuk atau listing di Suzuki. Maaf, kita break dulu azannya. Akan diawali dengan sesi presentasi selama 3 menit, kemudian ada pemberian feedback atau masukan dari Pak Willy dan Pak Ihsan. Sudah ada izin PIRT tanpa penyedap dan pengawet. Untuk saat ini, dapat dilihat dari grafik penjualan terigu yang kemasan cukup baik masuk pasar, dan dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dari bulan Agustus lebih meningkat dibandingkan April, sehingga ini menjadi salah satu tren yang baik untuk perkembangan terigu. Nah, kenapa harus membeli terigu? Karena terigu tidak hanya menghadirkan cemilan sehat dan bergizi, tapi juga ikut memberdayakan ibu rumah tangga serta mendukung ekonomi lokal di sekeliling kami. Dan ikan teri yang kami produksi adalah dari nelayan lokal, yaitu dari Langpulo. Setiap keping terigu adalah wujud nyata kontribusi kami pada tumbuh kembang anak dan perekonomian masyarakat sekitar. Ini alamat kami dan dapat lihat Instagram kami di Terigu Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, foto bersama. Mungkin ada geser ke kanan Bapak, kita ambil selfie kanan. Oke, baik. Dan dokumentasi telah selesai. Telah siap? Baik. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk narasumber model. Bisa hadir di talk show dengan konsumen mereka pada kesempatan sore hari ini terkait pinjol dan kedol jeruk manis yang bikin hidup tragis. Dan untuk sore hari ini saya mengenalkan diri dulu sebelum saya akan hadirkan 3 narasumber paling keren.